Assalamualaikum. Oke. Oke. Baiklah. Apa kabar semua hari ini? Oke, sebelum kita belajar, coba lihat dulu ada nggak sampah di sekitar kalian. Yuk lihat, ada nggak sampah atau apapun benda? Sudah? Berarti sudah bersih, berarti sudah mulai siap belajar. Nah, sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa. Ketua kelas tolong siapkan untuk berdoa. Semua siap. Berdoa dimulai. Kayaknya hari panas, kakak buka pintunya sedikit. Nah, sudah terang dan jadi ada masuk angin. Nah, sekarang siapa yang kira-kira tidak hadir sekarang? Kayaknya banyak nih. Bagus kita absen. Oke, absen dulu. Andrevan. Tidak hadir. Alfa atau gimana? Alfa. Alfa. Ar-Razak. Hadir. Hadir. Aulia. Azura. Hadir Pak. Chania. Hadir Pak. Devni. Hadir Pak. Disa. Hadir Pak. Eko. Hadir Pak. Fitri. Hadir Pak. Galang. Hadir Pak. Gani. Hadir Pak. Habibir. Tidak hadir. Tidak hadir. Ada Habibir? Tidak hadir. Tidak hadir. Ibra Sapin. Hadir Pak. Keisha. Hadir Pak. Mario. Tidak hadir. Tidak hadir. Tidak. Oh ya, tidak hadir dia. Mikhaila. Hadir Pak. Oke. Muhammad Akil. Hadir Pak. Muhammad Nadif. Hadir Pak. Rahmatul. Hadir Pak. Raju. Tidak hadir. Aduh, ini malah nggak hadir lagi dia, Raju. Shiva. Hadir Pak. Feldi. Hadir Pak. Gilang. Hadir Pak. M. Alvin. Hadir Pak. Oke. Berarti ada beberapa yang tidak hadir. Oke, nggak apa-apa. Kita laporkan kepada Bu Anya bahwa orang-orang yang tidak hadir hari ini apa masalahnya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, semua warga Indonesia? Iya. Bapak warga Indonesia? Iya. Jadi sebagai warga Indonesia yang baik dan benar, kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum belajar. Semuanya berdiri. Oke? Ikuti semua ya.
Ayo, berdiri dengan baik. Oke, semua disilakan duduk kembali. Nah, sekarang karena kita sudah bernyanyi, sudah berdoa dan lain sebagainya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, adakah yang masih ingat pelajaran kemarin? Angkat tangan. Apa? Tentang cuaca iklim dan peta dunia. Cuaca, iklim, peta. Ada lagi yang masih ingat? Ada lagi enggak? Kayaknya ada yang tidak belajar. Nah, karena kemarin kita sudah berbicara tentang cuaca iklim, kita masuk ke materi yang lebih baru. Tapi sebelum materinya yang baru, kakak akan buat sebuah game yang dimana game tersebut nanti akan berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Kita akan nebak-nebak gambar. Oh ya, semuanya siapa yang bisa menjawab angkat tangan. Baru ditunjuk, baru nanti menjawab. Hadiahnya ada pena. Kenapa pena? Karena lokal ini seringkali, Pak, pena wak hilang Pak, pena wak nyambi di siadur Pak. Nah, karena sering kehilangan pena, Bapak hadiahkan hari ini pena. Ada yang mau? Ada. Tidak semangat? Mau tidak? Oke, kita coba tebak-tebak. Tuh, ketahuan. Tebak gambar. Siap? Siap. Siap semua? Siap. Gambar pertama. Oke. Gambar pertama. Sudah. Kamu? Apa itu? Minyak bumi. Minyak bumi. Betul atau salah? Betul. Jawabannya betul. Bagus sekali. Boleh pilih. Oke, bagus. Itu si hitam manis yang sangat berharga. Berarti dia adalah minyak bumi. Nah, gambar berikutnya. Apa? Batu bata. Apa ini? Ayo kamu. Kamu. Nah, emas. Apa itu batu bata? Emas. Emas, bagus. Oke. Batu bata. Berarti Bapak salah ya. Ini bukan batu bata, tapi emas. Lanjut. Sayur atau pohon? Ya sudah, tadi jangan angkat tangan lagi ya. Kamu? Sayur. Sayur apa? Brokoli. Siapa di sini yang sudah makan brokoli?
Berarti itu adalah sayur brokoli. Boleh pilih. Masih ada dua lagi. Masih ada dua lagi. Lanjut. 1, 2, 3. Batako. Kelompok ini belum deh. Ayo. Apa ini? Ayo apa? Ayo. Angus, lambat kali. Perak. Betul atau salah? Ketika ada emas, ada perak. Betul sekali. Beri dia. Boleh. The last one. Siapakah yang punya? Kelompok mana kira-kira belum? Kelompok ini ya belum ada tadi. Ayo, apa itu? Ada rasa manis-manisnya. Ayo. Minyak goreng. Betul. Minyak goreng terbuat dari apa? Sawit. Betul. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, sudah dapat hadiah yang 5 buah pena? Berarti kita masuk ke pelajaran berikutnya. Sebelum kita masuk pelajaran berikutnya, kakak mau ada sebuah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu sumber daya alam Indonesia. Nah, sebelum kita masuk, kita capai dulu apa yang mau kita capai. Ya, tujuan belajar kita. Nih, tujuan belajar kita hari ini memahami potensi sumber daya alam Indonesia. 2. Memahami cara-cara pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. 3. Memahami usaha dalam pelestarian sumber daya alam melalui diskusi kelompok. Nah, jadi ini nanti kamu ada tugas kelompok. Setelah kakak jelaskan, kamu ada tugas kelompok. Nah, maaf kakak agak sedikit batuk, jadi agak susah ngomongnya keras-keras. Nah, sebelum kita lihat ini, marilah kalian lihat sebuah video yang nantinya itu berkaitan dengan sumber daya alam. Sudah bisa lihat? Apaan? Apa? Masih jelas gambarnya? Masih. Nah, tolong pasang telinga dan mata tentang video ini. Nauru terletak di tengah perairan Samudra Pasifik. Kok tidak connect dia? Tidak connect. Laptopnya agak error. Dulu ya. Nauru terletak di tengah perairan Samudra Pasifik dan hanya terlihat sebagai titik kecil di. Tunggu dulu ya. Kenapa dia? Oke, tunggu sebentar ya. Bapak cari videonya. Oh, ini dia videonya. Nah, ini video yang kalian akan lihat dan kalian amati apa yang terjadi di negara ini tentang sumber daya alamnya. Bisa kita lihat? Bisa. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, pasang mata dan telinga.
hanya terlihat sebagai titik kecil di peta. Negara ini merupakan negara Republik Merdeka terkecil, namun hanya 200 orang yang melakukan perjalanan ke negara ini dalam 1 tahun. Saya memulai perjalanan ini dengan tiba di Bandara Istanbul 3 jam lebih awal. Pertama saya terbang ke San Francisco selama 13,5 jam. Setelah transit selama 7 jam, saya melanjutkan penerbangan panjang lainnya selama 13 jam ke Nadi di Kepulauan Fiji, lalu kembali transit selama 7 jam. Dengan jumlah kursi kosong hampir 75%, penerbangan ke Nauru dari Nadi memakan waktu 4,5 jam, dan perjalanan panjang saya selama 48 jam akhirnya berakhir. Ini negara yang paling jarang dikunjungi di dunia, bahkan negara terdekat jaraknya ribuan kilometer dari sini. Setelah menginjakkan kaki di pulau ini, saya harus menunggu penerbangan berikutnya untuk pulang yang jadwalnya hampir seminggu kemudian. Perjalanan laut bukanlah opsi. Nauru dikelilingi oleh terumbu karang raksasa, mencegah kapal-kapal besar mendekati tepi pantai. Hingga baru-baru ini, warga setempat di pulau terisolasi ini memiliki kekayaan yang begitu melimpah hingga bingung mau diapakan. Di tahun 1975, negara ini kaya akan fosfat, menjadikannya negara dengan PDB per kapita tertinggi di dunia. Namun kini di tanah yang telah rusak ini, di mana buah-buahan atau sayuran tidak bisa tumbuh, makanan olahan dan berlemak menjadi lumrah. World Obesity Federation menetapkan Nauru sebagai negara dengan tingkat obesitas tertinggi di dunia, dengan sekitar 60% warganya kelebihan berat badan. WHO juga menyebutkan Nauru memiliki tingkat konsumsi rokok tertinggi di dunia. Usaha pemerintah untuk tetap menjauhkan media asing dari negara ini sangat jelas terlihat. Setelah melewati prosedur selama sebulan, di mana saya diminta memberikan dokumen-dokumen yang begitu banyak, saya hampir tidak mendapatkan visa turis. Meskipun biaya pengajuan biasa hanyalah $50 Australia, namun jurnalis dan perwakilan media dikenakan biaya $8.000 Australia sebagai upaya menghalangi mereka. Polisi langsung menyita drone yang saya bawa saat memasuki negara ini. Kalian mungkin menyadari ada yang aneh dengan pulau ini jika dilihat dari udara. Mereka menghalangi pengambilan gambar dari udara. Merekam di sini tidak akan mudah karena ada kenyataan pahit yang coba disembunyikan oleh Nauru yang akan kalian ketahui dari video berikut. Saya sekarang berada di daerah Yaren karena area landasan pacu dan jalan untuk mobil bersebelahan. Hal yang lumrah bagi mobil di sini memberikan jalan bagi pesawat. Ada peringatan bagi pejalan kaki mengenai suara mesin jet saat landing dan take off. Hal ini karena negara ini begitu kecil sehingga bandara yang merupakan landasan lurus ini memenuhi seluruh bagian barat daya dari pantai pulau ini. Apa yang kalian lihat di sini adalah bandaranya. Apabila saya ingin masuk ke dalam, saya hanya tinggal melompat pagar ini dan itu bisa saja. Luas total pulau ini hanyalah 21 km persegi. Butuh waktu paling lama 20 menit untuk mengelilingi seluruh negara ini menggunakan mobil, dan setiap perjalanan akan kembali ke titik awal karena hanya ada satu jalan melingkar. Selalu ada polisi yang berpatroli. Karena saya tidak ingin menarik perhatian, saya menghubungi satu-satunya agen wisata di negara ini dan saya mulai menjelajahi pulau ini dengan guide. Menurut agen tersebut, hanya ada 1 atau 2 turis yang datang ke pulau ini dalam sebulan. Jadi angka sebenarnya jauh lebih rendah dari yang dikatakan di internet. Apa yang kalian lakukan di waktu luang di pulau ini? Apa yang kalian lakukan di waktu luang di pulau ini? Anything we want to do. Misalnya, Oke. Nah, kan kita udah nonton videonya nih. Ada yang tahu apa tadi negaranya? Nauru. Dia apa tadi katanya? Sebuah negara kaya, bukan? Yang sekarang jadi sangat miskin dan tidak punya sumber daya alam. Nah, pertanyaannya adalah, apa sumber daya alam yang ada di sekitar kita hari ini? Ada kayu, ada apa? Kaca, apalagi? Kursi, besi, dan lain sebagainya. Nah, dari semua itu, sumber daya alam itu dengan video yang ini tadi, apa kaitannya? Sumber daya alam tadi apakah besi? Nih contoh, kita punya besi, kita punya kayu, kita punya plastik, minyak bumi. Nah, apakah sumber daya alam itu bisa habis atau tidak? Bisa habis. Apakah sumber daya alam ada juga yang tidak bisa habis? Ada berarti nanti ada 2 sumber daya alam yang bisa diperbaharui, atau sumber daya alam yang tidak akan habis, atau satu lagi apa? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, jadi pelajaran kita hari ini adalah tentang sumber daya. Apa itu sumber daya? Apa yang sumber daya? Apa manfaat sumber daya? Dan bagaimana dengan kaitan video yang tadi? Apa kaitannya? Sumber daya alam yang habis membuat ujung-ujungnya negeri ini miskin. Nah, apabila dia punya semua hal, tadi kata dia dulu bisa nanam,
ada tumbuhan. Sekarang tadi negaranya gimana? Tidak bisa ditanam apapun, tidak bisa dilakukan apa-apa. Nah, jadi itu kaitannya ya sumber daya dengan sebuah negara yang tadi. Nah, kita masuk ke materi kita. Nah, Bapak akan sampaikan beberapa materi. Oh, ini. Silakan buka buku kalian juga sambil kita melihat PowerPoint yang Bapak bikin. Di halaman 80 berapa tadi? Nah, ada di halaman 70, bukan 80 rupanya. Ada di halaman 71. Nah, ini materi kita. Sumber daya alam. Kita mulai dari pengertiannya. Nah, pengertian sumber daya alam. Apa pengertian sumber daya alam yang ada di buku kamu dulu? Sumber daya alam. Ayo. Sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan manusia di alam yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, berarti semua hal yang dapat ditemukan manusia dan dimanfaatkan kehidupan sehari-hari. Apakah benar? Apakah sama dengan yang Bapak buat? Nah, seluruh unsur lingkungan hidup berarti seluruh hal yang bisa kita dapatkan membentuk kesatuan ekosistem sumber daya hayati. Berarti ini sama. Dan ini kebetulan dari undang-undang. Ya, ini undang-undang ya. Berarti hampir sama undang-undang dengan yang ada di buku kamu ini. Nah, seluruh lingkungan hidup membentuk kesatuan ekosistem. Nah, kita lanjutkan. Klasifikasi sumber daya alam. Ada di buku kamu, yaitu di halaman 71, penggolongan sumber daya alam. Nah, lihat. Nih. Ada yang berdasarkan sifat, ada yang berdasarkan jenis, ada yang berdasarkan pemanfaatannya. Nah, kita lanjut. Nih. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam itu ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini Bapak akan jelaskan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui berarti sumber daya alamnya sekali pakai. Ketika kalian pakai, dia tidak akan tumbuh lagi. Nah, itu yang tidak dapat diperbaharui. Tapi kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui, selama kalian tanam, selama manusia menanam, mereka akan selalu ada. Nih, kita lanjut. Sekarang, apa contoh kira-kira dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Dapat diperbaharui. Kayu, tanah, dia dapat diperbarui. Matahari akan selalu ada. Matahari akan selalu ada sampai hari kiamat nanti. Apa lagi? Air, betul. Air akan selalu ada selagi masih ada lautan. Hewan, selagi kita ternakkan, dia akan selalu ada. Hewan bisa punah atau tidak? Bisa. Bisa kalau kita melakukannya secara berlebihan. Contoh kayak harimau, bisakah kita makan harimau? Tidak. Tapi kenapa harimau punah? Nah, ayo. Perburuan liar yang diambil kulit. Nah, ketika harimau diambil diburu, apakah harimau bisa diternakkan? Bisa. Bisa atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Ada yang pelihara harimau? Ada, tapi nggak beternak ya. Kayak sapi, ternak sapi, terbayangkan gimana ternak sapi? Ini nggak mungkin dia ternak harimau. Kalau ternak harimau, nanti sapinya yang dimakan. Nah, lanjut. Nih, oh sudah. Seperti yang kita contohkan tadi, sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti air, ada sinar matahari. Nah,
Contoh satu lagi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya apa? Di sini ada batu bara, minyak bumi. Nah, itu ada batu bara, minyak bumi. Nah, sekarang setelah kakak menyampaikan hal ini, kalian sudah terbayang ada dua jenis bentuk sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, dan di sini sudah ada juga beberapa contoh. Yang dapat diperbaharui itu apa? Yang tidak dapat diperbaharui itu apa? Sudah ada contohnya. Sekarang kebetulan kalian sudah duduk dengan berkelompok, kita membuat sebuah tugas kelompok. Nah, nih, kakak punya tugas, bapak punya tugas. Kalian semua yang duduk di sini diberikan berkelompok. Nah, kelompok apa saja? Kelompok A, B, C, dan D. Nah, biar kamu mencari apa sumber daya alam yang diminta. Contoh, sumber daya alam dari hutan, apa saja sumber daya alamnya? Atau sumber daya alam dari laut, apa saja bentuknya? Atau sumber daya alam dari bahan galian, bahan tambang, apa pula bahan-bahannya? Nih, di sini kalian nanti di tugas kelompok ini mencari di buku kalian ini, nih ada kan bukunya, mencari di buku, yaitu satu, nama sumber daya alamnya apa saja. Contoh kayak tadi batu bara. Batu bara di laut atau di darat? Di darat. Di darat. Nah, misalkan contoh batu bara manfaatnya apa? Nah, ayo. Untuk menghidupkan. Kalian tahu arang? Tahu arang kan? Nah, berarti batu bara untuk bahan bakar, sebagai bahan bakar kereta api tut. Ah, ada kan ini kereta api tut tut tut. Nah, itu berasal dari mana? Batu bara. Batu bara yang dipanaskan dan dia menggerakkan kereta api. Nah, ini tugasnya. Nah, sudah dapat batu bara, manfaatnya sudah dapat. Nih, dapat diperbaharui atau tidak batu bara? Tidak. Nah, kalian cari di sini, kalian cari di buku kalian, catat di sini berapa buah bahan-bahan yang kamu dapatkan. Nah, cari di sini masing-masing ya. Sekarang kakak bagikan ini kepada masing-masing. Nih, ini, dah semuanya. Nah, kalian silakan cari bersama. Bapak akan nilai siapa yang bekerja, semuanya kakak lihat. Oh, yang ini kerja, ini nggak kerja, kakak lihat semuanya. Silakan kerjakan itu. Nah, nih contohnya nih. Nanti kakak bapak lihatkan. Ini si Razak, dia nggak ada ngerjakan apa-apa. Bapak kasih nilainya di sini ada BS, baik, cukup, kurang. Razak tidak ngerjakan, bapak kasih checklist kurang. Nah, jadi semuanya bekerja. Setelah ini nanti kalian akan menampilkan ke depan apa saja yang kalian dapatkan di buku tersebut. Nah, silakan bekerja. Yuk, silakan kerjakan. Yuk, kerjakan. Kalau ada yang kurang paham, tanyakan dulu. Kalau ada yang kurang paham, tanyakan. Nah, apa tuh? Ya, cari yang di sini. Oh, kan kertas kamu tadi. Yang bapak kasih kan barusan. Nggak hilang pula kalian. Tunggu dulu.
Apa tadi ya? Nih, oh ini. Berarti salah soal. Nih, kamu cari di buku. Nih, apa bukunya misalkan disuruh misalkan apa tadi? Hutan. Coba tengok apa aja yang dari hutan. Nah, apa aja dari hutan, apa aja dari anunya. Kerjakan. Nih, kerjakan aja sama ini dengan ini ya. Ini dengan ini. Sama ya. Ada lagi? Ada lagi? Ya, Berarti ya nama hidupannya. ya nama-namanya tidak masalah. Mana anunya tadi? Kerjakan di situ, dipindahkan ke sini. Ya, kemana anunya kerjakan? Iya nggak apa-apa. Bikin aja, nggak masalah. Bikin aja sesuai dengan yang di bukunya. Oke. Ya, semua nama LTA-nya yang ada di buku kamu nih, pindahkan ke sini. Apa? Itu misalkan diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, manfaatnya apa? Pindahkan aja. Nih, kalau misalkan ada yang salah, coret aja. Samakan aja dengan yang ada di buku kamu. Berarti cari di LKS kan? Ya, cari di LKS-nya ya. Ya, apa? Nih, misalkan contohnya apa tadi? Tambang A atau apa? Nah, ini kan ada misalkan, berarti misalnya nggak ketemu kamu di buku ini aja dipindahkan ke sini, ini pindahkan ke sini. Apa aja misalnya tadi batu kapur. Ini kalau misalnya salah kamu coret aja, ketiga, oke? Nah, yuk apa lagi? Nih contoh yang tadi. Misalkan ini kan, mintanya kakak minta apa? Misalkan, kakak minta dari hutan. Bikin ya dari hutan apa aja di sini. Kalau berarti kamu ini salah minta ini, kamu coret ini. Berarti ini hasilnya hutan. Yuk, silakan. Tolonglah kawannya. Ya, mau apa? Tanya apa? Nah, iya, diperbaharui dan tidak diperbaharuinya buat juga. Misalkan tadi kayak batu kapur, bisa diperbaharui atau enggak? Tidak. Bikin di sini. Akan ada di buku kamu tuh nih. Batu kapur tidak bisa diperbaharui. Itu, bikin itu.
Ya ini kan berarti ini ubah nih, ini dengan ini ubah. Ya nggak masalah, minimal mau bikin 5, gue bikin 5. Tadi di bukunya masing-masing. Nah ini berarti ini ubah ini. Ya, ini kan dapat diperbarui nih. Ini pindah sini. Berarti rumput laut bisa diperbarui tidak? Bisa. Berarti ini kita ke sini. Nah, ini mana nih? Nah, tuh. Jangan pula nanti terumbu karang misalkan mangrove tidak dapat diperbarui pula kalau bikin tulisannya di situ. Nah, ini siapa yang buang-buang pena? Belum. Nah, ini udah betul kan? Nah, ini udah betul nih. Nah. Yuk. Kamu sampai mana tadi? Nah, kamu berarti ya, lanjut. Bikin lama saya cuma 2. Ada di buku kamu semua tuh. Minimal 5 ya. Jangan kurang dari 5 kamu bikin. Banyak sumber daya alam tuh. Semuanya ada di buku LKF, buku kamu tuh. Ada tuh. Pak izin minum ya.
Yuklah, jangan menung kamu. Yuk, tolong temannya tuan. Tarikanlah satu, apa mintanya tuh, berikan satu. Jangan menung saja. Kasih dia apa, kamu yang pengen mintanya tuh. Oh, kalian C. Apa aja barangnya kalian C itu pasir kak? Cari, ada nggak di sini? Ada. Ada nih. Satu, carikan kawan tolong carikan, itu mau selek, tuh selesai, satu masih 3 baru dua lagi, minimal 5. Berapa baru tuh? Udah 4, bagus. Oh, bagus, sudah 5. Tambah lagi kalau ada. Yuk, cari lagi kalau ada. Jangan aja, dikit aja. Yuk, tambah lagi. Oh, kelompok ini dapat 2 petanya, bagus. Udah selesai 5. Oh, tambah ada 3 lagi supaya banyak-banyak dia. Tambah lagi. Ya cari aja lah, cari ya. Ini apa mintanya? Hutan. Nah, ini bagus tuh, hutan tuh. Dari mana batu bara? Dari hutan ada juga batu bara kan? Ada. Hutan, atasnya hutan, bawahnya apa? Bawahnya kan orang ambil batu bara tuh. Nah, kan berarti dari hutan juga dia tuh. Apalagi misalkan dari hutan apa? Air sungai kita dari mana datangnya? Air sungai kita dari mana datangnya? Dari hutan. Nah, dari mana datangnya? Dari pohon kan? Hujan turun, diserap sama pohon. Pohonnya nanti mengeluarkan air. Nah, terus kalau kayunya ditebang gimana? Hari hujan, kayunya nggak ada, longsor, banjir, kayak gitu. Tuh, jadi kayu tadi adalah sumber daya alam yang dari hutan. Nah, buat deh, itu, siap, dah, bagus. Ini lagi, pohon ini kita lagi ya. Ini lagi, dah siap. Nah, mana? Ya, kelompok ini kan berarti laut nih, berarti apa aja isinya? Oh, terusnya kan permukaan laut, mangrove laut, laut, air, laut, ada bagusnya. Nah, baca lagi. Kalau ada baca lagi. Dari laut banyak mah. Ikan sarden dari laut nggak? Iya. Nah, ikan tongkol dari mana datangnya? Laut. Bisa diperbarui nggak? Bisa. Nah, banyak ikan tongkol kan? Nah, mama kalian makan tongkol, masak tongkol tiap hari. Ayam sekali seminggu, tongkolnya 7 kali. Ini lagi, bikinlah lagi. Jangan main-main aja. Bikin lagi. Ya, tolonglah kawannya. Walaupun udah siap, tolong kawannya.
Semen itu dari mana? Kita kan di sini nih, di Padang. Apa sumber daya alam kita yang paling dekat sini? Semen Padang. Nah, semen Padang itu apa yang diambilnya? Apa yang diambilnya? Kapur. Apalagi tanah. Nanti jadi semen. Semen itu berarti sumber daya. Bisa habis nggak? Bisa. Itu tengok yang bukit kita punya itu kan dulu tinggi, sekarang udah rendah. Nah, setelah ini kalian harus maju satu-satu kelompok ya. Satu-satu kelompok presentasikan apa ini. Oh Kak, Bapak, saya dapat ini dari laut ikan sarden. Nah, ikan sarden itu gunanya kalau sama kalian bahasa Indonesianya. Satu kelompok tuh maju semua di sini. Nanti sampaikan satu orang menyampaikan. Nanti setelah satu kelompok selesai, kelompok lain tanya satu pertanyaan. Misalkan ada kelompok laut punya rumput laut. Nih, habis itu kelompok bertanya, kelompok yang lain bertanya, emang rumput laut itu bisa kita makan? Bisa. Nah, coba juruskan. Nah, oke. Udah siap semua kan? Dah. Oke, kita tampilkan. Siapa mau kelompok yang pertama menampilkan? Angkat tangan. Ayo. Sebelum bagus angkat tangan daripada kakak ini. Oke. Kelompok ini maju semua. Ayo, berdiri. Ayo, berdiri. Ayo, berdiri depan sini. Ayo, berdiri depan sini semua orang. Nah, ayo berdiri. Sebutkan kamu dari kelompok apa, hasilnya silakan bacakan. Oke. Ayo. Jangan lupa salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebutkan kamu dari kelompok mana? Baiklah, saya dari kelompok laut ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, apa saja? Sebelumnya saya ingin memperkenalkan siapa saja anggota dan Ya, silakan kenalkan siapa aja kamu. ada Azura, Jania, Kalbi, Disa, Gilang, dan Akil. Oke, silakan. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami, yaitu minyak bumi. Minyak bumi memiliki manfaat seperti sebagai sumber energi utama, bahan baku, dan lain-lainnya. Ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, gas alam. Manfaatnya untuk kebutuhan rumah tangga, industri, dan pembangkit listrik. Ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang ketiga, cahaya sinar matahari. Untuk menjemur manfaatnya adalah untuk menjemur pakaian, ikan, dan sebagainya lainnya. Ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang keempat, yaitu air untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, untuk menyiram tanaman, dan lain-lainnya. Ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oke, yang terakhir batu bara, yaitu manfaatnya memiliki pembangkit listrik, bahan bakar, industri baja, dan semen. Ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dulu semua. Oke, ada kelompok yang mau bertanya tentang sumber daya alam yang dia dapat tadi. Ada yang tanya nggak? Tanyalah. Hah? Masa nggak ada yang mau tanya? Oh, oke, karena nggak ada yang tanya, mungkin yang kelompok berikutnya nanti ada yang nanya. Oke, silakan duduk. Lanjut kelompok yang di sana. Kamu berdiri semua. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dia mengucapkan salamnya. Nah,
Maju, jangan lupa salam, kenalkan siapa aja kamu. Habis itu presentasikan, setelah itu baru kamu tutup. Dah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 4 atau 5 ekor. Nama sumber daya adalah batu bakar atau partai, bahan baku utama, semen, bahan gabungan, bahan bersih, dan lain-lain. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, pasir dan kerikil, bahan utama produksi bangunan, gula daya, dan faktor. Sumber tidak dapat diperbarui, tanah liat atau gentong, bahan utama pembuatan batu bara, batu bata, genteng, keramik, dan semen. Tidak dapat diperbarui. Balerin atau sulfur, bahan baku industri asam, seafood, itu bahan peledak dan obat-obat, tidak dapat diperbarui. 5 dan terakhir, gipsum, bahan baku papan gipsum, plafon, bahan tambahan, semen, dan industri keramik, tidak dapat diperbarui. Saya dari kelompok C berterima kasih telah mendengarkan Presentasi. Oke, Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ayo. Apa ada apa tadi tadi? Genteng. Ada apa lagi tadi? Ada genteng, ada apa tadi? Gipsum, ada semen. Nah, ada yang mau tanyakan tidak? Nggak ada? Ayo, kamu tanya nggak? Tanya nggak? Aduh, cemana ini? Kamu tanya tidak? Kamu? Aduh, cemana ini? Kok nggak ada yang mau tanya? Ya udah, nggak apa. Kita lanjutkan kelompok selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok ini. Maju. Berdiri. Nanti kamu kelompok terakhir. Ya. Oke, nah silakan perkenalkan diri kalian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok hutan akan menampilkan presentasi yang seperti kami. Nama-nama anggota kelompok Dea, Ayu, Keila, Apin, dan Alvin. Kami dari kelas 74. Nama sumber daya alam yang pertama adalah kayu. Manfaat kayu adalah bahan bangunan, furnitur, bahan baku, dan lain-lain. Kayu termasuk sumber daya alam dapat diperbarui jika dikelola lestari. Sumber daya alam berikutnya adalah rotan. Rotan memiliki manfaat bahan baku kerajinan tangan, mabel, atau anyaman. Termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam berikutnya adalah getah pinus. Manfaatnya adalah bahan baku industri cat, vernis, kosmetik, dan farmasi, termasuk yang dapat diperbarui. Sumber daya alam berikutnya adalah madu hutan. Manfaatnya adalah pemanis alami dan bahan pangan, termasuk yang dapat diperbarui. Sumber daya alam berikutnya adalah beragam tumbuhan obat, bahan baku industri farmasi, dan obat-obat herbal yang dapat diperbarui budidaya dilakukan. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Terima kasih telah mendengarkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau tanya? Ayo, angkat tangan. Silakan. Siapa? Ya, kamu. Saya dari kelompok laut ingin bertanya, jika kayu tidak dilestarikan dengan baik, apakah tidak bisa dapat diperbarui? Apakah kayu dapat diperbaharui?
Ayo, bisa jawab? Jika kayu tidak dapat dilestarikan, itu akan menyebabkan bencana alam seperti longsor dan banjir. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan mana? Jadi kayu itu tetap dapat diperbarui asalkan kita lestarikan. Jangan kita habiskan. Kalau kita habiskan nanti dia malah nggak bisa ada lagi. Nah, bagus, silakan duduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir maju, ayo berdiri. Oke, silakan sebutkan apa yang hasil yang kamu dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ya. Salam wajib. Nah, lanjut. Kami dari kelompok laut akan menyampaikan diskusi kelompok kami. Kami akan memperkenalkan anggota kami. 1. Kasihan, 2. Gani, 3. Hadir, 4. Putri, dan 5. Ramatul. Kami dari kelas 7. Nama sumber daya alam rumput laut. Manfaatnya bahan sayuran, bahan baku industri, kosmetik, farmasi, dan agar-agar. Dapat diperbarui. 2. Terumbu karang. Manfaatnya habitat dan tempat berlindung di dasar laut. Sifatnya dapat diperbarui. 3. Mangrove atau hutan bakau, menjaga abrasi pantai, habitat satwa, objek ekowisata. Sifatnya dapat diperbarui. Garam. Manfaatnya bumbu masak utama, bahan baku industri, kimia, pengawet dan pengawet makanan. Sifatnya dapat diperbarui. Yang kelima, air laut. Sumber dan manfaatnya sumber air untuk desalinasi atau air tawar, garansi 2, dan pembangkitan listrik. Sifatnya dapat diperbarui. 6. Energi gelombang dan arus laut. Manfaatnya potensi sebagai sumber energi alternatif atau listrik masa depan. Dapat diperbarui atau energi alam yang terus tersedia. 7. Mineral dan tambang untuk pasir, timah, dan boksit. Manfaatnya bahan bangunan, bahan baku industri logam, dan manufaktur. Sifatnya tidak dapat diperbarui. 8. Minyak bumi dan gas alam. Manfaatnya sumber energi utama atau bahan bakar listrik dan bahan baku industri petrokimia. Sifatnya tidak dapat diperbarui. Yang terakhir, kiram darah untuk bahan makanan bagi manusia. Sifatnya dapat diperbarui. Sekian hasil presentasi. Sekian hasil presentasi kami. Apakah ada yang bertanya? Ada yang mau tanya? Ayo, silakan. Baiklah, saya akan bertanya, apakah rumput laut itu bisa dimakan? Bisa. Bisa secara langsung atau tidak makannya? Bisa secara langsung atau dijadikan kuliner terlebih dahulu? Bisa dijadikan kuliner. Oke, bagus. Tepuk tangannya kepada kelompok terakhir. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena semua kelompok sudah mempresentasikan dan ada juga yang bertanya. Nah, kakak mau ambil semua lembar jawaban tadi. Nih, 1. Mana lagi? 2. Mana lagi? 3. 4. Ya, kita 4 kelompok ya. Ya, kita 4 kelompok. Nah, dari semua hal yang ini, Bapak coba lihat apa saja yang kamu dapatkan. 1. Ada kelompok yang berasal dari laut. Ada kelompok yang berasal dari hutan. Ada juga bahan-bahan tambang. Nah, dari semua hal yang kita dapatkan ini nih, kita lihat, oh,
minyak bumi itu ada yang di darat, ada yang di laut. Nah, satu lagi, gas alam ada yang di darat, ada yang di laut. Ada juga yang sama, contohnya seperti mana ya? Air. Air itu ada air tawar, ada air asin. Air tawar untuk apa sama kita? Untuk minum. Air asin? Untuk jadikan garam. Apakah air asin bisa kita langsung minum? Tidak. Betul sekali. Emangnya ada di sini yang minum air laut? Tidak. Pasti minumnya air tawar. Nah, satu lagi. Ini contoh. Ada lagi. Batu bara itu ada yang dari hutan. Betul tidak? Karena batu bara terletak di bawah tanah. Pasti dia di atasnya adalah perhutan-hutanan. Jadi semua tambang-tambang itu awalnya dari hutan. Nah, apalagi di sini pasir. Cahaya matahari. Apakah cahaya matahari bisa habis? Tidak kan? Insya Allah akan selalu ada sampai hari kiamat. Ketika hari kiamat baru tidak ada nanti cahaya matahari lagi. Nah, karena kita sudah meninggal semua ya, sudah ada di alam lain. Nah, ini semua. Kakak mau bertanya, setelah kita berdiskusi semua ini, ada yang bisa menjelaskan kepada kakak apa pelajaran kita hari ini? Ayo, tentang sumber daya alam tadi. Ayo. Apa? Apa sumber daya alam tadi? Silakan. Ya, kesimpulan kita. Dari materi sumber daya alam tadi adalah jangan membuang-buang hasil sumber daya alam yang ada di negara kita. Karena jika tidak ada sumber daya alam di negara kita, itu akan menyebabkan kekurangan dan kesusahan untuk diri kita sendiri. Oke, bagus kekurangannya. Mana? Bagus. Ada lagi? Ada lagi tidak? Ada lagi? Masa cuma satu? Ayo, mana lagi? Nggak ada? Ada kamu? Ayo. Apa pelajaran kita hari ini? Jadinya? Dari materi kita hari ini bahwa sumber daya alam itu terbagi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang dapat diperbarui. Oke. Sudah? Itu aja? Oke, beri tepuk tangannya lagi. Bagus, ada 2 orang. Nah. Ada 2 orang, ada lagi? Masa cuma 2 lagi lah? Kamu bisa? Ayo, siapa lagi? Masa nggak ada? Ayo. Sebutkan masa sebanyak ini. Nah, contoh yang video tadi gimana? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam video tadi? Sebuah negara yang punya sumber daya alam dia habiskan sampai tidak bersisa dan akhirnya jadi negara miskin. Nah, apalagi yang kemarin terjadi? Yang baru-baru ini kita terjadi? Bencana. Kenapa bencana kita bisa terjadi? Karena tidak melestarikan dengan baik. Karena tidak melestarikan dengan baik. Apa yang dilakukan oleh mereka? Penebangan liar. Pohonnya ditebang semua. Ketika hujan turun, apa yang terjadi? Longsor, banjir. Nah, apakah bisa pohon itu mati sendiri dia bunuh diri massal? Tidak. Pasti ada yang tebang bukan? Nah, jadi apa yang terjadi kemarin sama kita? Kita kebetulan di Padang kan? Kemarin banjir. Nah, sudah banjir. Ketika banjir, kalau sama kita namanya galodo. Kalau galodo itu terjadi apa? Batang kayu semua dari sungai hantam rumah, hantam ini. Banyak korban ya kan? Jadi itu kalau sumber daya alam tidak kita pakai secara baik. Nah, sekarang
Bapak mau menyimpulkan. Bapak akan beberapa menyimpulkan seperti ini. Jadi pelajaran kita hari ini adalah tentang sumber daya alam yang harus kita pakai dan kita rawat. Jangan sampai sumber daya alam itu kita pakai dengan boros. Contoh paling gampang apa? Air. Matikan air. Jangan boros air. Contoh sekarang, siapa rumahnya yang PADAM-nya tidak masuk? Tidak masuk. Belum hidup. Alam mandi, Pak. Pakai apa mandi? Pakai abu. Air sumur. Menikah. Yang pakai gayung lope-lope. Betul kan? Nah, jadi ketika sumber daya alam kita seperti ini habis, airnya nggak hidup, mandikah kita? Mandi tak? Alhamdulillah kakak mandi. Awak mandi? Kamu mandi tak? Mandi. Airnya dari mana tadi? Mati. Pakai? Pakai air hujan. Mana ada air hujan sekarang? Udah teduh sekarang. Tidak hujan. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan hari ini, sumber daya alam itu harus kita pakai secara bijaksana. Jangan dibuang-buang. Pakai seperlunya. Jangan diburu habis-habis. Kalau udah nggak ada baru pening. Kayak tadi Nauru tadi yang video kita tonton. Ketika dia tidak punya sumber daya alam lagi, terpaksa dia ambil dari negara lain, jadinya mahal. Yang contohnya harga sebuah roti yang biasanya kalau di sini kita beli 2.000, di Nauru tadi bisa 20.000. Nah, jadi mahal. Nah, jadi sumber daya alam itu ada dua tadi, dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Jadi kita harus sama-sama menjaga. Nah, karena pembelajaran kita hampir selesai, Kak, Bapak mau minta tolong sama kalian semua adalah tuliskan apa yang kamu rasakan dalam belajar hari ini. Tuliskan apa aja kesan dan kesan kamu. Ayo kita tulis. Belajarnya semangat. Awak belum mandi. Walaupun belum mandi tetap semangat. Lagi. Nah, ayo silakan tulis. Masih ada yang kurang? Dua lagi, Kak. Dua lagi. Ini lagi, Kak. Dua lagi. Habis kertasnya. Habis kertasnya. Pakai aja ini. Nih, kertasnya aja dulu pakai. Nih. Apa ya? Nih, tulis ya. Silakan tulis. Bisa ada? Kurang? Oke. Masih kurang? Nah, silakan tulis. Silakan buat panjang-panjang. Pelajaran sama Pak Reza itu capek. Pelajaran sama Pak Reza itu senang. Apa? Mengerti dan lain sebagainya. Silakan buat semua unek-unek kamu di sana supaya kita belajar ke depan lebih baik.
sampaikan sepanjang-panjangnya. Diri kita Pak Bisu gitu ya. Apa selanjutnya? Itu melepaskan dendam cerita panjang sepanjang itu. Mana punya kamu? Aku tidak punya apa-apa perasaan sama kakak, sama bapak. Tidak punya perasaan apa-apa. Nah, oke? Nah, kita kumpulkan lagi. Kumpulkan semua kembali. Kumpulkan berkelompok. Setelah ini, Bapak mau berikan tugas untuk minggu depan agar supaya kita belajar besok langsung nyetel. Oke? Udah? Dah, kumpulkan per kelompok dulu. Silakan buka buku latihannya. Silakan buka buku latihannya lagi. Ayo, buka buku latihannya. Catat. Catat. Buka buku latihannya dan catat tugas yang besok. Kita ketemu hari Kamis lagi. Nah, untuk minggu depan berarti. Enggak, taruh aja nanti Bapak ambil ke sana. Oh, ya udah ambil. Dah. Silakan tuliskan. 1. Buatlah 50 sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Buat dalam bentuk tabel. Buat dalam bentuk tabel. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui beserta fotonya. Sumber daya alam yang buatlah 50 sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Buat pakai tabel 50 ya. Buat 50. Nah, bikin pakai tabel. Ini contohnya. Ini untuk minggu depan. Videonya. Nih, contohnya nih. Buat pakai tabel. Itu SDA diperbaharui. SDA tidak dapat. Nah, ini lihat ke depan. Kamu buat dalam bentuk tabel seperti ini. 1 yang dapat diperbarui apa tadi? Kayu. Kayu misalnya. Air. 2 air. 3 batu. Batu. Rotan. Rotan. Cahaya matahari. Cahaya. Lampu. Udara. Lampu. Nah, yang ini 1 minyak. Bumi. Batu. Bara. Emas. Sampai 50 sampai 50 dan beserta gambarnya. Gimana gambarnya? Contoh, kayu kamu bikin di foto, tempel fotonya kayu. Foto kayu ya, bukan tulisan kayu. Foto kayu. Nah, foto kayu. Dah, silakan bikin kolomnya dulu. Jangan sampai lupa gimana nanti bentuknya.
Sudah bikin tabelnya? Sudah. Nah, silakan tutup. Nah, ingat satu hal. Minggu depan kita bertemu dengan materi yang baru. Hari ini kita sudah bicara sumber daya alam. Minggu kemarin kita sudah bicara peta. Dan untuk minggu depan kalian kita belajar semua tentang interaksi sosial. Sesuai dengan yang ada di buku kamu di halaman berapa tadi? 121. Minggu depan kita belajar itu semua. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak? Ada pertanyaan? Sudah? Sudah semua? Oke. Karena kita sudah selesai, marilah kita tepuk tangan dulu semua. Kalian bagus sekali. Belajar dengan baik, insya Allah ilmu kalian jadi berkah. Oke. Karena kayaknya lemas, ayo berdiri dulu. Sebelum kita selesaikan materi ini. Ketika kakak bilang kepala, semua pegang kepala. Ketika bapak pegang kepala, kalian harus pegang kepala. Ketika bapak pegang kaki, pegang kaki. Ketika pegang perut, pegang perut. Raza, pegang perut, Raza. Perut. Nah, kepala. Kaki. Ada yang pegang kaki. Perut. Sekarang kalau dibilang kepala, yang dipegang perut. Ketika dibilang kepala, yang pegang perut. Kebalikannya, ketika dibilang kaki, dibilang kepala. Siap? Siap. Kepala. Itu dia salah, nggak apa. Apa lagi? Kaki. Perut. Belum ada tadi. Perut berarti kaki. Ayo. Sekarang kita urutkan dengan benar. Kepala. Perut. Kaki. Kepala. Perut. Kaki. Kita balik. Kepala. Ayo. Yang mana kepala? Kaki. Perut. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, silakan duduk. Nah, oke. Karena pelajaran hari ini sudah selesai, marilah kita ucapkan hamdalah. Oh ya, jangan lupa mana anunya tadi, kertas-kertasnya tadi. Oke. Mana lagi tadi kertas-kertasnya? Sudah ya. Oke. Karena kita sudah selesai, Kakak ucapkan terima kasih. Bapak ucapkan terima kasih. Kita bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.